Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malik al-haqqil mu'id, fadiris samawati wal ardhin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah majelis rumah hati yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini di Sabtu minggu pertama kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi, mari sejenak tadabburi surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 12 nih. Tapi sebelumnya tadi ada mungkin sejenak ayat yang bisa ditadabburi saat imam membaca tadi. Itu ayat itu sangat masyhur ya dibaca. Satu ayatnya yang perlu diduduki sejenak, jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Allah tegaskan ya, tidak sama. Sebentar, masih ada alat yang belum terpasang ternyata. Banyak alatnya. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga, atau penghuni neraka dengan penghuni surga. Ini ayat ini menegaskan sesuatu yang jelas. Kan memang tidak sama kan? Tapi kenapa ditegaskan? Karena banyak yang menganggap sama. Jadi kalau ada perkara yang jelas, kalau ditegaskan itu berarti ada yang bias. Kan dari dulu kan nggak sama, mana penghuni neraka sama penghuni surga masa sama? Nggak sama. Tapi itu tegaskan layas, tapi nggak akan sama. Karena ternyata banyak menganggap sama aja lah gitu aja. Kan kalau di lapangan, lo bener, yang bener sama saya sama aja, mirip-mirip begitu juga. Nggak sama. Nah, ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu orang yang beruntung. Karena di sana ada yang menganggap ashabun nar itu beruntung. Yang beruntung itu ashabul jannah. Nah, ayat ini kan disampaikan Allah kepada orang yang belum masuk surga. Kan turun kepada Rasulullah, surganya kan nanti diterimanya. Jadi yang mau dipahami adalah waktu di dunia ini kita harus memastikan kita ini ashab mana. Kan ashabul jannah kan nanti, diterimanya nanti. Tapi Allah tegaskan itu tidak sama. Jadi waktu di dunia ini kita harus berada di ashabul jannah. Dan kita tegaskan itu nggak pernah sama ashabun nar. Yang beruntung itu ashabul jannah. Jadi jangan sampai kita membuat definisi kesuksesan, keberuntungan di luar ini. Karena kapitalisme juga membuat definisi, materialisme membuat definisi. Ya silahkan aja. Bagi kita yang al-faizun itu siapa? Ashabul jannah. Makanya ketika ada dialog menarik saat habis perang Uhud sore hari, itu kan Abu Sufyan naik di gunung Uhud tuh dengan congkaknya, belum masuk Islam dia. Kemudian kata Abu Sufyan,
Al-qitalu jidal gitu. Maksudnya perang itu gantian. Al-badru lakum wal ukhdu lana. Badar itu memang milik kalian, tapi Uhud sekarang milik. Apa jawabannya? Terus dia nyebut al-ana a'la, Tuhannya dia itu. Apa itu? Hubal dan seterusnya. Dengan suara yang sangat tinggi. Kemudian Rasul menyeru Umar menjawab, Balillahu a'lamu wa ajal. Allah lah yang lebih agung dan lebih agung dan lebih mulia. Terus mautana fil jannah wa mautakum finnar. Betul, emang hari ini kalah, nggak ditolak itu. Tapi yang mati di antara kami surga, yang mati di antara kalian neraka. Kelar, dia nggak punya jawaban apa lagi. Kemudian nggak lama disusul sama Nabi kan di Sabtu pagi. Jadi sejak awal sahabat itu memahami betul mautana fil jannah dan ashabul jannah humul faizun. Makanya nggak minder. Kalau dari sudut katakan duniawi lah, sahabat kan tidak semuanya lebih baik daripada orang kafir. Tapi tetap mautana fil jannah mautakum. Nah, itu yang tercerabut dari diri kita itu al-izzatu bil Islam. Merasa punya izzah, punya pride dengan Islam ini. Punya pride dengan kebenaran. Itu yang hancur. Sehingga orang benar merasa tidak beruntung. Dek, jangan benar-benar amat dek, ntar karirmu gak bagus nih. Jadi yang mau benar tuh justru ditahan sama babenya. Ini babi udah terlanjur nih. Ada anak polisi, polisinya dulu benar. Udah nggak usah kayak bapak lah, jadi melarat sampai tua. Jadi orang benar kok menyesal gitu. Nah ini karena kita bergeser definisi, bergeser persepsi. Nah, tegaskan la yastawi ashabun nari ashabunnya. Tentu sekarang tidak ada satupun yang boleh mengklaim kita ashabul jannah. Tapi yang bisa kita pahami adalah kalau kita berada di agama ini, kita beriman, kita berislam, dan kita kemudian beramal soleh, semoga kita min ahlil jannah. Dan kalau kita ada di jalan itu, nggak usah minder. Kita udah di jalan yang benar kok. Lanjut ya di surat Al-Anbiya ayat 12. Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarqudun la yarqudu warji'u ila ma utrifum fihi ila ma utriftum fihi wa masakinukum la'allakum tus'alun. Falamma ahassu ba'sana, ketika mereka merasakan azab kami. Dalam ayat sebelumnya kan 11 kan wa kam qasasna min qaryatin kanat zalimah wa ansha'na ba'daha qauman akharin wa kam qasamna ba'da. Sudah banyak negeri yang dihancurkan oleh Allah. Nah, penduduk negeri itu falamma ahassu ba'sana, ketika mereka merasakan azab kami, idza hum minna yarqudun, tiba-tiba mereka pergi dari negeri itu. La tarqudu, dikatakan kepada mereka, la tarqudu, jangan pergi. Warji'u ila ma utriftum fi, kembalilah kepada apa yang membuatmu dulu foya-foya. Wa masakinukum, dan juga kembali wa masakinikum, yakni ila masakinikum, dan kembali kepada tempat tinggal kalian. La'allakum tus'alun, agar kalian nanti ditanya. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Mereka berkata, duhai celaka kami, sungguhnya kami itu dulu orang-orang zalim. Jadi ternyata ketika penduduk negeri yang zalim itu, ketika sudah merasakan akan ada azab atau azab sudah mulai, mereka kabur juga ujungnya. Dan akhirnya mengatakan ya wailana inna kunna zalim. Jadi pada akhirnya ketika ketemu azab Allah, congkaknya hilang juga. Awalnya kan congkaknya pol,
menantang azab Allah dan seterusnya kan. Kalau di ayat yang lain gitu, diperingatkan para nabi tidak mau, itu turun azabnya, ya wailana inna kunna zalim. Jadi ini pelajaran betapa rapuhnya kekufuran itu. Jadi meskipun kayak tampak congkak tak terkira, begitu sudah ketemu peringatan azab Allah, bubar langsung sekali. Bahkan nggak berani ke tempatnya. Jadi tempat yang dibanggakan dulu, jadi tempat yang seakan menjadi tempat ya hidup 1000 tahun, itu bisa hilang seketika. Ya, pelajaran pentingnya bahwa kekufuran itu lemah. Berhadapan dengan azab Allah sedikit langsung kabur. Dan itu cerita sejak zaman dulu, bukan sekarang aja. Jadi jangan sampai kita itu bukan jiper ya, jangan sampai merasa nggak kuat berhadapan dengannya kayak gitu itu. Nggak ada ceritanya kekufuran itu kuat, nggak ada ceritanya. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu bentuk rasa takutnya mereka pas sudah ketemu azab Allah, mereka tahu ujungnya akan pergi dari tempat yang diazab. Yang ketiga, orang kafir termasuk orang zalim, kalau sudah ketemu azab Allah, ini bisa jadi langsung menyesali, ya wailana inna kunna zalimin. Tetapi nanti bisa aja dia kembali lagi seperti sebelumnya, seperti disebut oleh beberapa ayat yang lain. Kalau sudah nanti dicabut azabnya, kembali lagi ke kufuran. Jadi intinya nomor 3 bahwa azab itu bisa memicu orang kembali. Tapi kalau kembali di tengah azab, ya belum tentu bisa saat kembali, karena bisa jadi sudah tidak ada waktu untuk taubat. Maka sebelum itu terjadi, ayo kita taubat kepada Allah SWT. Sebelum peringatan keras itu diluncurkan oleh Allah, ayo kita kembali kepada Allah SWT. Toh sebenarnya sudah banyak peringatan oleh Allah kepada kita semua. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita akan bahas bab yang luar biasa ya. Bab tentang taqarrub ilallah. Nah, ini kita bersyukur kepada Allah SWT berkesempatan bahas bab ini. Ada banyak judul atau banyak tema yang terkait ya. Tapi taqarrub itu punya nilai tersendiri. Kan taqarrub itu kalau mau ditempatkan ya bagian dari al-hasanat, kebaikan. Atau baikan dari amal soleh. Jadi amal soleh itu kan kalimatnya banyak. Ada al-hasanat, ada al-bir, kebaikan, ada al-khair, baik. Nah, konotasinya beda-beda, meskipun kalau didefinisi ya mirip-mirip. Nah, termasuk amal soleh itu ada namanya istilah taqarrub, yakni mendekat kepada Allah. Taqarrub sudah jadi istilah at-taqarrub ilallah ya, mendekat kepada Allah. Termasuk juga amal soleh namanya al-akhlak, akhlak. Jadi kalau akhlak itu identik dengan ke orang, ke makhluk. Meskipun secara definisi ada akhlak kepada Allah. Tapi kalau taqarrub itu maknanya kepada Allah, yakni perbuatan baik yang kepada Allah. Yang perbuatan baik kepada makhluknya Allah tidak disebut dengan taqarrub. Meskipun berbuat baik kepada makhluknya Allah itu masuk kategori jalan taqarrub. Karena sunnah, fardu yang terkait dengan orang tetap itu menjadi jalan. Tapi secara konotasi kalau ada taqarrub itu maknanya adalah sesuatu yang terkait hablum minallah. Kayak gitu ya bisa dipahami ya. Nah, mendekat kepada Allah bagi mukmin sesuatu yang memukau. Kenapa memukau? Satu tema yang membuat kita bisa mendengar, mendekat loh dengan pencipta kita.
Hanya orang yang tertutup hatinya yang gak tertarik untuk mendekat kepada penciptanya. Betul ya? Kalau dia paham kehidupan, pasti mendekat. Pertanyaan basic ini. Kita ini hidup itu atas usulan kita atau di luar usulan kita? Kita ini hidup ini loh. Kita pernah usul enggak? Ya Allah, aku mau hidup. Jadi hidup ini karunia. Bahkan di luar usulanmu. Bahkan di luar ekspektasimu. Bahkan kau tidak tahu, tiba-tiba kau hidup. Dan yang menarik lagi, kau hidupnya itu jadi manusia, itu juga satu karunia, betul enggak? Coba kalau kita hidup tapi jadinya codot, gitu coba bayangin. Lah kan makhluk hidup banyak. Allah hidupkan, Allah hidupkan, Allah hidupkan. Dan kita dihidupkannya jadi manusia. Betul ya? Lebih lagi kita jadi manusia yang muslim. Oh, itu karunia besarnya tak terkira. Hidup itu karunia. Menjadi manusia karunia. Menjadi muslim lebih karunia. Di tengah-tengahnya banyak karunia itu. Saya bayangkan naudzubillah. Masa hidup jadi codot kemana coba? Tapi itu pernah disyukuri nggak kita? Nah, akhirnya kita ini hidup. Dan hidup ini ternyata kita hanya ngejalani aja. Yang menyiapkan segalanya, yang menghidupkan itu. Termasuk fasilitas hidupnya. Kita dikasih ruang sedikit lah untuk mengambil peran. Ya biar agak tampak berperan gitu. Tapi perannya juga nggak terlalu berperan sebenarnya. Mana ada orang makan nggak ngapa-ngapain. Itu kan nggak berperan. Siapa dia? Istri dan anak kan. Biar tampak berperan kan. Sehingga ada pahala sama yang lain-lain. Nah ketika kita menyadari kita dihidupkan, dia yang menghidupkan itu memberikan kita fasilitas, bahkan menjaga kita dari semua bentuk keburukan. Kita tidur Allah jaga. Kalau enggak ya pada kecoa itu di rumah itu banyak loh Pak. Serius enggak? Banyak enggak kecoa itu? Kenapa kalau malam itu nggak ngerubutin mukamu? Karena dia bisa terbang-terbang. Allah jaga kecoa itu justru kalau malam minggir, kau tidur tenang. Nanti kalau pas kamu duduk, baru kecoanya deket. Luar biasa loh. Kan banyak yang lain ada di sekitar kita itu. Allah yang jaga agar kita tidak mengalami keburukan dalam hidup. Nah, maka sebagai seorang yang dihidupkan dan difasilitasi, dia inginlah dekat sama yang membuat itu semua, yang menciptakan itu semua. Jadi mendekat kepada Allah itu adalah perkara yang sangat logik. Sebagai seorang yang dicipta, maka ingin mendekat kepada penciptanya. Sebagai yang dihidupkan, maka ingin mendekat sama yang menghidupkan. Sebagai yang dikasih karunia ingin mendekat sama yang memberi. Justru kalau menjauh itu namanya nggak logik. Jadi kalau otakmu dipakai, kau mesti mendekat sama Tuhanmu. Kenapa menjauh itu otakmu nggak kepake? Logis nih. Saya ingin sampai ke poin ini. Jadi nggak usah ngerasa keren kalau kita ini jauh dari Tuhan, dari Allah. Berarti otakmu nggak kepake, meskipun otakmu pinter. Mana ada dihidupkan nggak dekat sama yang menghidupkan? Mana ada dikasih karunia nggak mendekat sama yang kasih karunia? Itu namanya masuk di akal. Secara etika, mendekat kepada pemberi kehidupan adalah juga tindakan etis. Jadi kalau kau mendekat kepada ibumu secara etika, tentu Allah tidak sama dengan hambanya. Kau wajib mendekat kepada Tuhan ibumu yang memberikan segalanya. Secara etika, kau harus lebih mendekat kepada pencipta suamimu. Jadi mendekat kepada Allah itu adalah tindakan etika. Di samping tindakan logika. Nah lebih daripada itu.
mendekat kepada Allah adalah panggilan iman. Karena kita beriman kepada Allah. Karena akhirnya kita beriman. Maka atas nama iman kita mendekat kepada pencipta kita. Karena kan kita percaya Ia ada, Ia Maha Memberi. Maka kita ingin mendekat. Nah, dari dasar iman inilah lahir dorongan-dorongan bahwa mendekat itu adalah bagian dari syukur kita kepada Allah. Itu yang tampak dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya tentang sholatnya yang panjang dan seterusnya, kata Rasulullah, afala akuna abdan syakur. Bukankah saya hamba yang pandai bersyukur? Jadi karena saya diberi, dilindungi, dijaga, dihidupkan, ditunjukkan, seterusnya, aku bersyukur kepada Tuhanku, maka aku mendekat. Tapi ini sudah bahasa iman ini. Dari bahasa iman, maka naik lagi. Karena aku sudah dibimbing, dihidupkan oleh pencipta yang maha kuasa. Pemberiannya tak terkira. Bahkan yang tidak aku minta Ia beri. Aku diurus, aku dijaga oleh yang maha pencipta. Dan maha penciptaku itu maha menyayangi, terus maha mengasihi, dan maha mencintai ciptaannya. Al-Wadud. Maka aku ingin mendekat karena aku mencintainya. Jadi dorongannya sudah mahabbah. Kenapa mendekat? Karena aku mencintai. Paham tadi? Karena Ia memberi. Jadi urutannya paham tuh. Loncat ke mahabbah nggak akan masuk. Atas dasar iman kita paham kita dicipta oleh Yang Maha Pencipta. Kemudian atas dasar iman kita mengakui pemberiannya, kekuasaannya, penjagaannya. Ia menjaga kita, Ia memelihara kita, Ia memberi kita, memberi tak terkira kepada kita. Ia yang memberi kita adalah Maha Pengasih. Ia menyayangi kita, Ia mengasihi kita, Ia mencintai kita. Maka kita mencintai. Karena kita mencintainya, kita mendekat kepada. Taqarrub ternyata adalah ekspresi cinta seorang manusia kepada pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasilnya balasan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah proses ekspresi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendekat yang sudah ada ekspresi mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasanya akan beda. Datang ke masjid bukan sekedar langkah menghapus dosa, menaikkan derajat, menambah pahala, tapi langkah mendekat kepada yang kita cintai. Langkah kita ke majelis ilmu bukan sekedar mencari ilmu, memperbaiki kehidupan, tapi langkah cinta kepada pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun malammu bukan sekedar kesempatan untuk memastikan doa kita atau mengharap doa kita kabul. Kemudian kita dapat derajat yang sangat tinggi kelak di akhirat. Tapi bangun kita di malam hari karena ingin mendekat atas nama cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya sampai sini insyaallah. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, terutama yang sudah ngaji cukup lama di Majelis Formula Hati, memang sudah waktunya akan masuk makom ini, wilayah ini. Jadi taqarrub bukan sekedar langkah
orang mencari surga. Bukan sekedar langkah selamat dari neraka. Bukan sekedar menumpuk pahala. Tapi langkah dari bahasa cinta kepada Allah SWT. Dan itulah sesungguhnya taqarrub. Gitu. Kalau konsep nyari pahala, jarang digunakan istilah taqarrub. Kalau konsep selamat dari neraka, jarang digunakan bahasa taqarrub. Taqarrub itu adalah bahasa cinta. Dia adalah hadis qudsi yang sangat terkenal. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti hamba yang dekat kepadaku, wali itu hamba yang dekat kepada, maka aku umumkan perang kepadanya. Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidaklah seseorang mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang saya fardukan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah dan teruslah seorang hamba mendekat kepadaku dengan yang sunnah sampai saya mencintainya. Jadi taqarrub itu adalah jalan mahabbah sampai saya mencintainya. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la'utiyanna wa idza ista'adani la'idanna atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau saya sudah mencintai ia, hambaku itu seorang hamba, maka saya, kata Allah, adalah pendengaran yang ia gunakan mendengar, penglihatan yang ia gunakan melihat, tangan yang ia gunakan untuk bekerja, kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Kalau ia minta kepadaku, sungguh aku akan beri. Kalau ia minta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan lindungi. Maksudnya bukan Allah jadi tangannya, jadi pendengarannya. Maksudnya adalah Allah akan takdirkan seluruh pendengarannya, penglihatannya, kerja tangannya, kerja kakinya, itu sesuai dengan kehendak Allah. Baik secara hukum syariah atau secara hukum Allah di alam semesta. Yang dimaksud dengan kehendak Allah di syariat gimana? Berarti seluruh keputusan kita, di pendengaran kita, kaki, semua keputusan kita itu akan cocok sama syariah sehingga kita tidak melanggar. Jadi kita dibuat cocok oleh Allah. Yakni Allah jaga kita dari semua bentuk pelanggaran. Karena Allah yang sudah menempatkan takdirnya sesuai dengan takdir syar'inya. Ini makna pertama. Makna kedua, Allah cocokkan pendengaranmu, penglihatanmu, kerja tanganmu, kerja kakimu sesuai dengan kehendak Allah di alam semesta. Yakni keputusanmu selalu jatuh baik dan jatuh benar. Milih kompleknya benar. Milih istri benar. Kan ada istri yang bikin ribet. Enggak, ini istrinya alhamdulillah baik. Milih mertua baik. Enggak ribet. Ke tetangga baik. Tapi kan ada orang milih teman bikin ribet. Istri ribet. Komplek ribet. Jadi nggak pernah benar. Nah kalau yang ini ketemunya benar. Orangnya namanya rajul muwaffaq, orang yang ditaufiki oleh Allah SWT. Nah kalau minta orang ini Allah akan kasih, kalau minta perlindungan Allah akan lindungi. Jadi dari hadis tadi jelas banget bahwa taqarrub itu adalah jalan mahabbah. Taqarrub itu adalah bahasa cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, meskipun taqarrub itu merupakan proses yang cukup panjang sampai ke bahasa mahabbah, ada logika, ada etika,
ada iman, dia naik dari bahasa iman, kemudian menjelaskan rasa syukur. Tapi pada akhirnya taqarrub itu harus sampai menjadi bahasa mahabbah kepada Allah. Itulah yang kemudian amal soleh yang dikerjakan menggunakan bahasa taqarrub, maka situasinya orang itu harus situasi mendekat. Sujudnya orang yang taqarrub tidak sama sujudnya dengan orang yang mencari pahala biasa. Ia harus merasa kedekatan dengan Tuhannya, harus merasa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu harus hadir. Karena kita mendekat, maka kita harus merasakan kedekatan. Pada dasarnya Allah itu dekat, karena wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada hablil warid. Persoalannya kita yang menjauh. Nah, sekarang tiba saatnya kita mendekat kembali. Nah, oleh karena itu taqarrub, situasi batin yang harus hadir, emang harus mendekat. Dan mendekat itu akan sangat indah ketika menggunakan bahasa cinta. Ia mendekat. Sujudmu itu sujudnya orang yang mendekat. Rukukmu rukuknya orang yang mendekat. Tilawahmu tilawahnya orang yang mendekat. Sedekahmu kepada hamba Allah itu sedekahnya orang yang mendekat. Ada hadis yang menarik, hadis qudsi ditulis oleh Imam Nawawi dari Riyadhus Shalihin. Hai hambaku, artinya nih ya, yang artinya ada ya ibadi. Hadis qudsi yang artinya, hai hambaku, kenapa kau tidak tengok aku? Ya Allah, bagaimana aku menengokmu? Bukankah engkau adalah Rabb alam semesta? Iya, ada hambaku yang sakit. Kenapa kau tidak tengok? Kalau kau menengoknya, kau dapati aku di sana. Allah sekitar itulah artinya. Dan seterusnya. Aku lapar, kenapa engkau tidak kasih makan aku? Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberikan makan pada engkau, padahal engkau adalah Tuhan alam semesta. Hambaku lapar, kenapa engkau tidak memberikan makan padanya? Dan seterusnya. Artinya, saat kita bersedekah kepada hamba Allah yang lapar, saat kita nengok sakit pada hamba Allah yang sakit, kita sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita belajar ilmu syariatnya Allah, Quran dan sunnah Rasulullah, kita sedang mendekat kepada Allah. Dan seluruhnya yang kita kerjakan karena kita ingin mendekat kepada Allah. Oke ya, insyaallah ya. Nah, oleh karena itu yang perlu dihadirkan saat taqarrub itu adalah situasi hati ingin mendekat. Bukan sekedar situasi hati mau beramal soleh biasa. Itu titik kritisnya dari sini. Jadi menjadi taqarrub karena kita memang mau taqarrub. Karena taqarrub itu semuanya menggunakan konsep amal soleh semua. Tapi yang membedakan adalah situasi hati. Dia menggunakan situasi taqarrub atau situasi yang lain. Gitu. Nah, karena taqarrub itu jalan surga, jalan cinta, maka akan sangat sempurna taqarrub itu menggunakan hal-hal yang merupakan muqaddimatul mahabbah, pengantar mahabbah. Jadi hadir dengan mental hati ingin mendekat, sip ya, masuk ya, dan lengkapi dengan situasi hati yang merupakan muqaddimatul mahabbah, pengantarnya mahabbah. Apa itu? Pertama, berarti sekaligus nomor 2 ya, dari taqarrub. Kedua namanya asyauqu billah,
rindu dengan Allah. Karena taqarrub itu jalan mahabbah. Ya maka kita datang dengan penuh rasa rindu. Tadi saya ulangi ya, di sesi awal akhir ketika bahas tentang bahasa-bahasa dalam taqarrub atas nama iman, saya yakin Allah lah yang menghidupkanku, Allah memberikanku, menjagaku, memeliharaku. Dan Tuhanku yang memeliharaku, menjagaku, memberiku ini Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Ia sangat mencintai hambanya karena ia Al-Wadud. Ia sangat menyayangi hambanya karena ia Maha Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka aku mencintai. Maka aku mendekat kepadanya. Dan karena aku ingin mendekat kepadanya, dan karena aku sudah mulai ingin mencintainya, aku merasakan rindu padanya. Rindu bertemu Allah SWT. Nah, itu namanya asyauku billah. Sebelum nanti kita bertemu Allah langsung, bahkan melihat Allah langsung kelak di surga, kita ingin bertemu Allah dalam sholat. Jadi sujud merupakan bahasa asyauku billah, rindu dengan Allah. Allahu Akbar. Kalau kita sudah kayak gitu luar biasa. Itu hidup terasa bagai di langit, nggak lagi napak di bumi. Kita udah nggak butuh kanan kiri tuh kalau kayak gitu. Ada lagi nomor 3 namanya al-unsu billah. Ya, saya ingin mendekat kepada Allah karena saya merindukannya. Oleh karena itu, saya damai dengan Allah. Saya ingin mendekat dan aku akan damai saat dekat dengan Allah. Namanya al-unsu billah. Itu yang merupakan benih-benih cinta sudah mulai hadir. Kalau kau sudah merasa damai dan tenang di dekat Allah, berarti kau sudah ada butiran cinta kepada. Karena cinta kepada Allah akan diantar oleh situasi di mana kita damai dan tenang, ada dekat padanya. Kalau engkau tidak tenang di dekatnya, berarti engkau tidak ada keinginan untuk mencintai. Kalau kau mencintainya, pasti kau akan tenang, dekat dengannya, damai dengannya. Bagaimana aku perlu untuk pergi kemana-mana mencari ketenangan, karena aku sudah tenang selamanya, karena aku dekat dengan Penciptaku. Aku nggak risau dengan hidupku karena aku dekat dengan Penciptaku. Aku nggak lagi sedih dalam hidupku karena aku sudah bahagia dekat dengan Penciptaku. Dan itu betul. Kenapa mereka-mereka yang saleh itu jarang sedih? Karena ia punya sumber kebahagiaan batin, yakni dekat dengan Allah. Dan betul itu. Makanya kalau tentu puncaknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qilla hilati wa hawani 'alan nas. Ya, disitulah memang sumber kebahagiaan Rasulullah. Dalam sholat malamnya itulah sumber kebahagiaan Rasulullah. Dalam wahyunya, menerima wahyunya itulah sumber kebahagiaan Rasulullah SAW. Dan seterusnya. Jadi ada namanya al-unsu billah. Terus ada mirip al-unsu billah namanya al-itmi'nan billah. Kalau tadi kan damai,
ini tenang dengan Allah. Tenang dan tentram dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita takarrub, situasi batin yang harus kita hadirkan, kita ingin mendekat. Bukan sekedar melepas kewajiban. Kalau sekar melakukan kewajiban, artinya engkau terbebani betul oleh perintah Allah. Enggak pantas. Bagaimana seorang manusia yang dihidupkan oleh penciptanya, penciptanya sangat menyayanginya, memenuhi semua kebutuhannya, menjaganya, memeliharanya, memberikan segalanya. Bahkan penciptanya mencintainya. Kemudian dikasih panduan hidupnya, merasa keberatan. Itu sesuatu yang tidak beradab. Maka waktu dia mengerjakan kewajiban, bukan sedang melepas beban. Waktu mengerjakan kewajiban, ia sedang melangkah untuk menjalankan misi cintanya kepada Tuhan. Ia senang sekali dipandu, itu senang sekali. Yang senang sekali dipandu, senang sekali dipanggil, senang sekali disuruh, senang sekali diperintah, dan senang sekali dilarang. Aku senang sekali. Karena larangan itu datang dari kasih sayangnya dan cintanya. Masya Allah. Nah, ini yang harus hadir. Makanya nanti insya Allah kalau takarrub itu kita kerjakan maksimal dengan situasi yang tadi kita jalankan. Hasilnya apa? Hatta uhibbah. Baru ketika kita memproses proses takarrub, dan takarrub itu yang kita lakukan adalah jalan cinta, maka insya Allah kita akan dapat hadiah dari Allah namanya mahabbah Allah. Hatta uhibbah kata Allah, sampai saya mencintainya. Itu namanya in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai. Maka hasilnya mahabbah Allah kepada kita. Apakah berarti proses takarrub langsung dapat mahabbah? Terserah Allah SWT. Tergantung kualitas takarrub itu. Makanya tergantung kualitas ittiba kita kepada Rasulullah SAW. Fattabi'uni. Sampai nanti jatuhlah yuhibbukumullah. Atau di bahasa hadis qudsi hatta uhibbah. Dan ini yang kita cari. Sampai kita mendapatkan hadiah mahabbah. Jadi mendapatkan mahabbah itu adalah cita-cita tertinggi mukmin dalam hidup. Yakni dicintai penciptanya. Dan jalan menuju mahabbah itu adalah takarrub. Kalau bahasa Quran tadi namanya ittiba. Tapi sering dipahami takarrub dimaknai kayak orang lepas beban. Bukan takarrub namanya. Itu namanya mengerjakan kewajiban biasa. Takarrub itu kalau bentuk amalnya sama. Wong sama-sama sholat. Tapi takarrub itu bahasa khusus. Karena ini adalah bahasa mahabbah. Jadi pesan penting dari tema kita adalah ayo kita pahami takarrub dan ayo kita jalani proses takarrub kepada Allah. Entah kapan kita dapat hadiah ini, yang jelas ayo takarrub kepada Allah. Karena hadiahnya besar sekali. Namanya mahabbah Allah kepada kita. Allahu Akbar. Dan tahukah siapa yang mendapatkan mahabbah itu? Kalau orang dapat mahabbah itu namanya waliullah, walinya Allah. Jadi walinya Allah itu definisinya adalah orang yang dicintai Allah. Man adzali waliyan, yang menyakiti hamba yang dekat kepadaku. Ada gitu. Wali itu
orang yang dekat, yakni orang yang dicintai, orang yang dekat, akhirnya Allah mencintai. Makanya definisinya itu sering wali siapa? Orang yang dekat dengan Allah, atau orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa orang dekat? Karena dia mendekat. Proses mendekat namanya taqarrub. Taqarrub ya taqarrubu taqarruban. Hasilnya dekat, al-qurbu minallah. Orang dekat, prosesnya taqarrub, hasilnya al-qurb, dekat dengan Allah. Nah, kalau sudah dekat baru dapat hadiah. Namanya mahabbah. Allah. Nah, apakah jalan mulia ini hanya bisa dijalani oleh orang khusus? Jawabannya betul. Hanya orang khusus bisa menjalani. Tapi apakah kita tidak boleh? Oh, semua jalan ini ditawarkan kepada seluruh hamba Allah. Silakan pakai jalan ini. Tapi hanya orang khusus yang bisa menjalani, yakni orang yang sudah bisa menyelesaikan urusan hidupnya. Karena ini jalan mahabbah. Nah, itu yang berarti kembali ke materi mahabbah. Kenapa sih kita nggak bisa menggunakan pakai lajur mahabbah? Kenapa lajurnya masih takut atau lajur dapat pahala? Karena cinta itu ternyata tidak bisa dibagi. Itu betul. Cinta tidak bisa dibagi. Kalau cinta sudah kepada makhluknya Allah, maka enggak mudah mencintai penciptanya. Kalau cinta ini sudah terlalu turun ke bawah, ke ciptaan-ciptaan Allah, maka tidak gampang naik mencintai penciptanya. Ibarat selera. Kalau mulut sudah terbiasa makanan yang tidak bernutrisi bagus, dikasih nutrisi malah dilepeh. Sampai nanti adaptasi baru benar. Kenapa mahabbah ini terasa tidak pernah nyangkut di hati kita? Karena kita terlalu mencintai semua ini. Sehingga hati ini nggak gampang dimasuki bab yang transenden ini. Tapi insya Allah kalau kita serius, suatu saat kita dapat hadiah. Kita dikasih mudah oleh Allah SWT. Ini jalan ditawarkan kepada hamba Allah. Wa ma yataqarrabu ilayya abdi, hambaku, umum. Bukan hanya orang per orang, umum. Tapi memang harus orang khusus. Kalau tidak, nggak akan kuat menjalani bab ini. Kenapa? Bukan karena berat, tapi kita memilih yang lain. Padahal jalan taqarrub itu jalan yang sangat indah dan lebih memberikan kedamaian, kebahagiaan, ketentraman. Yang semua atas nama itu semua orang mencari ke sana kemari. Padahal ada di satu titik namanya at-taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayo kita memulai jalan ini. Kita anggap ini jalan pendakian yang indah. Tapi insya Allah suatu saat Allah kasih hadiah kita. Oke gitu ya, setuju ya. Kan ngajinya udah lama. Nah, dengan apa taqarrub itu? Nah, di hadis tadi jelas, simple juga jalannya. Taqarrub itu pertama kali dengan faraid, dengan hal-hal fardu. Kan tidaklah orang mendekat kepada aku, yang arti dari hadis Nabi tadi, hadis qudsi, kecuali dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang saya fardukan. Setelah itu apa jalan taqarrub? Yang kedua, dengan nawafil, dengan hal-hal. Nah, disinilah pemahaman yang benar tentang faraid dan nawafil perlu hadir. Sering kalau kita bicara faraid identik langsung sholat, puasa, haji. Memang ikhlas itu nggak wajib. Emang tawakal itu nggak wajib. Emang berkata jujur itu nggak wajib. Emang menafkahi keluarga nggak wajib.
Itu wajib semua. Berbuat baik sama orang tua nggak wajib. Nah, makanya ada orang yang dikasih mahabbah oleh Allah dari berbuat baik sama orang tua. Wajib kan? Cuma anak-anak sekarang ngerasa ini dianggap tindakan tradisional. Perlu dipahamkan ke generasi Z. Berbuat baik sama orang tua itu jalan surga. Dan jalan dapat mahabbah Allah. Bukan karena orang tua mau diurus. Itu jalan surga yang telah memberikan bukti banyak orang mulia dari jalan ini. Masalahnya itu lebih tepatnya. Banyak yang mendapatkan kebaikan dari jalan ini. Abu Hurairah dari situ. Uwais Al-Qarni dari situ. Dan banyak sekali yang dapat kebaikan dari situ. Artinya tentu bukan berarti yang lain nggak dapat, tapi dia cukup dominan amalnya di situ. Ya, kalau kita bicara faraid berarti dan nawafil berarti harus kembali ke konsep amal. Amal itu kan ada 3, ya, amal hati, amal lisan, amal anggota badan. Berarti kalau bicara fardu ya berarti fardu amal hati itu apa aja, fardu amal lisan apa aja, fardu amal anggota badan apa aja. Demikian juga nawafil. Yang sunnah di amal hati apa aja, sunnah di amal lisan apa aja, sunnah di amal anggota badan apa aja. Itu makanya bisa jadi kita ngerasa sudah taqarrub, tapi nggak deket-deket, iya, karena ternyata taqarrubnya belum banyak. Karena kan wala yazalu abdi terus. Jadi kan dengan wajib udah nih, tapi diteruskan dengan sunnah, berarti nggak berhenti terus sampai nanti jatuhnya mahabbah Allah. Kita nggak tahu kapan jatuhnya. Nah, itu namanya taqarrub, itu proses panjang yang tidak pernah tahu kapan akhirnya. Apakah berhenti setelah jatuhnya mahabbah? Ya justru enggak. Ya semakin dekat. Jalan taqarrub itu adalah jalan sampai akhir hayat. Yang fardu terus dilengkapi terus, sunnah ngikut sampai nanti jatuhnya mahabbah. Lah kan kita ingin sebelum meninggal dapat hadiah mahabbah, dan mahabbah itu bertahan sampai kita dipanggil oleh Allah. Jadi kita menjadi hamba Allah yang sudah dicintai sebelum kita dipanggil. Karena memang proses mendapatkannya cuma di dunia. Kita kan nggak bisa mendapatkannya di kan semua proses di dunia, nanti hasilnya kita terima di akhirat. Nah kalau kita nggak berproses, ya berarti kan peluang dapatnya nggak ada. Nah ini dengan jalan apa tadi? Dengan jalan faraid. Nah berarti faraid di amal hati dilihat, terus faraid di amal lisan dilihat. Ya berarti di situ mulailah belajar ikhlas, belajar syukur, belajar sabar, belajar berharap, belajar takut, belajar tawakal, belajar termasuk zuhud karena termasuk wajib, belajar an-niyah. Ada 9 yang wajib ya. Terus amal lisan yang wajib ada syahadat, ada berkata benar, berkata jujur, bersaksi jujur, dan seterusnya. Membaca ayat-ayat, membaca kalimat yang wajib dibaca waktu sholat itu kan amal lisan, syahadat, tasyahud. Terus wajib amal anggota badan, ada sholat, ada saum, ada dakwah, berbuat baik sama orang tua, ada termasuk mencari nafkah. Saya bayangin, mencari nafkah kok taqarrub. Kira-kira bisa maksiat nggak situasinya? Ini ada perkara menarik. Pelajaran kepada kita semua juga ya, termasuk kepada saya. Jadi ketika Allah bicara rizki, bertentang rizki itu Allah kan perintahkan sholat ya. Jadi ada ayat menarik nih, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha
la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah dalam menjalankan sholat itu. Kuat, jangan sampai enggak. Kami, kata Allah, tidak minta rezeki pada. Kami yang kasih rezeki pada. Para ulama mengatakan ayat rezeki dikontekkan dengan sholat. Karena banyak sekali atas nama nyari rezeki, sholatnya terlantar. Padahal Allah nggak minta rezeki padamu. Yang kasih rezeki Allah. Jadi jangan terlantarkan sholat atas nama rezeki. Justru jagalah sholat, nanti Allah yang kasih rezeki. Karena di sini kan perintahnya wa'mur ahlaka bis-shalah. Makanya di konteks rezeki itu tidak boleh satu orang yang bagus sholatnya. Sekeluarga harus bagus sholatnya. Insya Allah rezekinya nanti lancar. Kalau hanya ayahnya ibunya aja ya bubar. Gitu. Makanya harus milih yang bagus sholatnya sebelum nikah itu. Di keluarga suruh sholat, nanti kami yang kasih rezeki. Loh, kan kira-kira bahasanya gamanya gitu. Jadi orang nyari rezeki itu memang konteksnya takarub kepada Allah. Karena disuruh nyari rezeki. Karena konteksnya aku sholat terus nyari rezeki. Insya Allah bisa dipahami. Nah, kalau orang nyari rezeki atau nyari nafkah ya bagi bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu sih enggak. Jadi kalau ibu-ibu kerja kan nggak wajib, agak beda level pahalanya. Jadi nggak usah ngerasa kalau kerja lebih bagus, nggak usah ngerasa. Ya tetap bagusan suaminya nyari rezeki lah karena wajib dia. Nah, cuman tentu ada fadilah ya. Nah, ketika orang nyari nafkah atas nama perintah Allah, kemudian dia menempatkannya sebagai proses takarrub, kira-kira nyari rezekinya ngawur nggak? Nggak mungkin ngawur. Nentarakan sholat nggak? Nggak mungkin. Jadi situasi nyari rezekinya pun situasi takarrub, gitu. Pasti nggak nelantarin sholat, pasti juga tidak nelantarin ibadah yang lain yang bisa masuk di waktu nyari rezeki. Pasti tidak akan ambil perkara haram, luar biasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemudian dilengkapi dengan nawafil. Nawafil dari amal hati apa? Banyak sekali ya, 120 sifat itu, 9 yang wajib, berarti 111 sifat. Termasuk tadi itu, al-unsubillah itu sifat, itu sunnah, nawafil. Ada, apa namanya tadi, hikmah juga. Al-firar ilallah, gitu. Lekas, segera, dipanggil sama Allah itu segera. Segera itu sifat baik. Segera, sama-sama pergi, sama pergi segera, beda. Segera, sunnah, segera. Nah, konteks yang paling gamblang ya sholat, dipanggil ya segera, kan bisa jantar, tapi enggak segera. Itu sifat sunnah, sifat baik, segera itu. Menyegerakan urusan dengan Allah namanya suratul istijabah, atau namanya al-firaru ilallah. Nah, terus sunnah di amal lisan, senyum, berkata baik. Banyak sekali. Daripada ngasih nyodorkan makanan ke suami, ini mas makan cepat, lah kan minakan senyum, ini mas makan, betul gak? Suami ngasih nafkah, nih duit jangan habisin, lah kan enak nih, wah nafkah barokah ya, senyum kan. Dan nawafil yang perbuatan qiyamul lail. Nah, harus diakui bahwa memang sejak salafus soleh, kalau namanya takarrub itu agak identik dengan yang hablu minallah, kayak sholat, kayak tilawah. Tapi bukan berarti yang lain enggak ya. Karena toh banyak orang dapat makom wilayah dari amal yang ke orang, kayak berbuat baik sama orang tuanya itu dapat makom wilayah kan. Wes Al-Qarni itu kan benar-benar situasinya muamalah, cuman secara konotasi aja. Nah, bukan berarti takarrub nggak bisa dijalankan menggunakan amal-amal yang bersifat
hablum minan nas, tetap bisa. Tapi lagi kalau proses tadi kita kerjakan menggunakan konsep takarrub, itu akan beda situasi batinnya kalau menggunakan konsep melepaskan kewajiban. Kamu ulangi lagi, insya Allah kalau ngerjainnya benar tadi, baik yang faraid atau nawafil, maka kita insya Allah dapat hadiah mahabbah. Dan kalau kita hadiah mahabbah, apa kebaikan yang muncul? Mahabbah itu kan sudah hadiah besar, masih ada kebaikan yang konkret dirasakan itu, yang tadi sudah disebutkan menjadi fadilahnya, yakni kita mendapat taufik dari Allah. Itu namanya taufik. Taufik itu apa tadi? Allah cocokkan kehendak kita dengan kehendak Allah. Baik kehendak Allah yang bersifat syar'i, berarti insya Allah kita dijaga dari perkara haram. Atau kehendak Allah bersifat kauni, kita dijaga dari kerugian dan keburukan. Jadi semuanya jadi baik. Yang kedua, doa kita mustajab. Jadi kalau ada dulu doa mustajab, ya emang udah dicintai oleh Allah. Ada kisah menarik di zaman Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik di Khilafah Umayyah. Raja Sulaiman ini memang ceritanya banyak karena beliau termasuk raja yang soleh setelah Umar bin Abdul Aziz. Soleh banget Sulaiman itu. Itu segitu-gitunya aja sering dicengin sama para ulama. Dan dia raja paling sangat hormat sama ulama, sangat soleh sekali gitu. Tapi ya karena raja tepatnya gak dianggap soleh sama para ulama. Maksudnya ya kesolehannya raja gitu. Tapi Masya Allah beliau ini. Nah satu ketika itu ada apa? Kekeringan yang luar biasa. Dan sudah sholat istisqa sudah di masjid kerajaan, tapi nggak turun hujan. Akhirnya beliau pidato karena nggak turun hujan, dia seorang khalifah kan wah sampai kapan kekeringannya ini. Akhirnya beliau Aina Ibrahim gitu. Ini kelihatannya Ibrahim bin Adham kelihatan, tapi nggak tahu Ibrahim siapa. Kalau Ibrahim bin Adham bapak waktunya semasa ya, tapi aku nggak cek. Tapi kata Ibrahim kalau di ilmu tazkiyatun nafas ya Ibrahim bin Adham, nggak ada yang lain. Aina Ibrahim gitu. Nggak tahu kalau ada Ibrahim an-Nakhai ya, ada Ibrahim an-Nakhai namanya. Tapi yang terkenal doanya mustajab bin Adham. Aina Ibrahim. Orang nggak ada yang ini sampai akhirnya ada orang dari jauh belakang. Dan dia ngangkat tangan. Belum juga tangan diturunkan, berarti hujan sudah lebat dan dia pergi nggak mau ditemui. Memang sejarah mereka ini biasanya tidak mau ditemui, karena juga tidak mau dimintain doa biasanya. Jadi kebalik, orang yang doanya mustajab itu biasanya jarang doa urusan yang kita butuhkan ini, duit, istri, itu dia nggak butuh, biasanya nggak doa itu. Nah yang doanya nggak mustajab minta mulu, kira-kira jadi akhirnya kebalik-balik dunia ini. Jadi orang yang doanya mustajab itu, kalau kita lihat sejarah mereka, hampir semua nggak ada yang minta doanya ini. Semua. Lebih ke arah, bukan berarti dia tidak tahu bahwa Rasul membolehkan mendoa itu. Lebih karena memang passion dia nggak di situ. Ya kan nggak bisa dipaksa, dia nggak passionnya nggak di situ, masa minta doa itu. Passion dia ya ridhonya Allah tanpa hisab. Passionnya di arah-arah itu semua. Gitu. Bahkan terkadang bisa jadi udah nggak berdoa, saking dia sibuknya dengan dzikrullah. Kan ada yang orang yang saking sibuknya dzikrullah, maka sampai nggak doa, maka Allah akan berikan lebih daripada yang ia minta. Nah, tapi kita yang nggak mustajabud doa ini doanya jadi banyak kita. Ya nggak apa-apa, boleh. Nah, kita belajar dari sunnah Rasul, kan boleh berdoa banyak, boleh. Minta apa aja boleh. Jadi kita juga nggak usah ngeloncat makom. Kalau makom kita masih gini ya nggak apa-apa. Masa misalnya anak SD, ma aku nggak mau uang saku, aku minta saham, juga nggak cocok juga. Orang lo masih mau beli permen kok, paham nggak kira-kira? Ya kita doa aja, ya Allah,
suamiku cerewet. Nah gitu pasti gitu-gitu, masalahnya masih di situ. Kalau dia kan udah gak ngaruh, mau cerai atau kagak udah gak ngaruh di otaknya. Jadi bagi kita masalah, bagi dia udah gak masalah. Gitu. Kita makan gak enak dikit, mulut kita ngelepeh, bagi dia apa aja ini enak. Orang pesennya gak di makanan memang. Gitu. Kan masalahnya kan pesan kita di makanan, sehingga akan jeribet kayak makanan. Pesan kita di bawah kayak gini. Ya beda makom. Kita juga nggak usah maksain naik juga. Ya, doa kita sesuai diri kita aja, nggak usah maksain. Aku nggak berdoa, tapi aku minta ya Allah. Ujungnya masih gitu kan? Nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa, boleh. Karena nanti kalau maksain naik, nanti ya gelak. Kok gitu sih? Karena belum siap naik. Tapi kalau udah dinaikkan sama Allah gitu, emang itu juga udah enggak. Dia nggak ngerasa rugi aja. Oke ya. Nah, jadi dapat taufik. Kedua, doa mustajab. Ketiga, dapat perlindungan dari Allah. Wa iza sta'adani laui. Ya salah satu yang contoh kalau dilindungi sama Allah ya Ali bin Abi Thalib. Jadi kan itu jelas orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya kan. Itu sebelum meninggal dapat pernyataan dari Rasul. Semua orang nggak dapat pernyataan. Hanya Ali dapat pernyataan. Yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasul. Ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Pernah terluka nggak di perang? Nggak pernah dia. Ali. Ada satu event yang sangat rumit bagi Ali dan semua sahabat berteriak takbir saking khawatirnya Ali nanti kenapa-kenapa. Yakni pada waktu menyongsong seorang penunggang kuda dari Quraisy yang menyeberang Khandaq. Siapa namanya? Mikdam apa siapa ya? Aku lupa namanya ya. Yang bukan Mikdam kalau nggak salah. Pokoknya waktu ya masih atau Mikdad. Bukan Mikdad, nggak sahabat dari Ansar. Pokoknya namanya mirip-mirip kayak gitulah. Begitu loncat, kemudian Ali minta izin ke Rasulullah atau Rasulullah menyuruh Ali. Prosesnya mungkin aku kurang hafal. Akhirnya Ali maju. Pas Ali maju dengan kudanya yang gagah juga, debu di Khandaq itu meninggi sampai menutupi dua orang ini, nggak tampak orang. Saking tebalnya debu. Sahabat bertakbir dan tentu histeris, khawatir kalau Ali yang terbunuh. Tapi nggak lama dari takbir itu keluar sosok laki-laki, dan ia adalah Ali bin Abi Thalib. Yang sana sudah terbelah dua. Jadi Ali dijaga oleh Allah SWT. Ini contoh penjagaan. Ini sesuatu yang paling berat di sini. Apalagi perang-perang besar yang lain. Ali terjaga sama Allah. Jadi memang dijaga oleh Allah SWT. Itu real dijaga oleh Allah. Nah kalau beberapa contoh yang kemudian menjadi cerita berapa orang ya memang dia apa-apain nggak bisa, jaga sama Allah. Dulu ada orang nggak tahu ceritanya gitu, ada orang mau nyantet kiai saya, ngaku orangnya, aku mau nyantetnya nggak tebus katanya. Dan kiai saya nggak ngapa-ngapain, gitu. Padahal juga nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ini kayaknya nggak tembus gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah jaga. Ketika Allah mencintai hamba, maka Allah akan lindungi. Allah akan lindungi. Bayang 3 fadilah ini udah dunia dan isinya dan akhirat dan isinya. Dapat taufik, berarti dunia akhirat. Doa mustajab, sana saya sudah doa mustajab. Coba kalau para istri doanya mustajab, nggak pusing suaminya, ya Allah. Suaminya nggak berani lah doanya mustajab. Mas, aku doain dong macam-macam doa. Nggak ada yang berani gitu. Makanya hati-hati punya suami soleh, didoain terhati-hati lah. Hanya doanya mustajab dan ia dijaga sama Allah. Tentang ini kisah kecil tentu nggak tahu bahwa dia dicintai, tapi orang soleh emang apalagi dapat mahabbah ya. Yang orang soleh secara umum aja itu dapat penjagaan. Wa huwa yatawallas sholihin. Allah yang menanggung orang soleh. Tawalla ya, bentuk tawalla termasuk. Ini emang banyak orang saleh, emang kisah-kisah nyatanya banyak dijaga sama Allah Ta'ala.
dijaga disakiti sama pasangan, yang nggak bisa disakiti sama pasangan. Kau nyakiti dia, kau yang sakit sendiri. Hati-hati itu. Jadi hati-hati punya istri yang solihah, nggak bisa disakiti, serius. Karena Allah jaga dia. Gitu. Kan ceritanya banyak sekali gitu. Ada seorang wanita solihah sekali. Ia tidak tahu siapapun kecuali suaminya dari sejak kecil, nggak tahu siapa kecuali suaminya. Kan dari kecil pun juga nggak tahu laki-laki. Ia sangat menjaga sholat, dia selalu qiyamul lail sepanjang masanya. Hartanya diberikan untuk keluarganya, nggak pernah pelit. Hartanya diberikan karena dia punya penghasilan besar. Ia urus anaknya, ia taat sama suaminya. Ia tidak pernah berhenti bangun malam. Tapi kalau suaminya menyakiti, ada-ada aja. Yang mau ketabrak mobil suaminya gitu. Pokoknya asal nyakiti, ujungnya dia akan sakit. Nyakiti, ujungnya sakit. Mau ketabrak mobil, kejatuhan plafonnya bisa jatuh. Yang penyakitnya kambuh, yang apa. Ini cerita ini pokoknya unik. Gitu. Dan kisah-kisah yang lain, wanita solihah yang disakiti suaminya, dijaga sama Allah banyak. Disakiti, dilecehin, kasih duit, dapat duit sendiri. Banyak kisah-kisah. Demikian juga sebaliknya. Jadi, ayo jadi hamba-hamba Allah yang soleh, bahkan menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya memang saya mengira takbir itu ya misalnya Pada biasa gitu. Dia ya, takbir itu ya kayak wujud aja. Oh iya. Urusan kita itu udah dimakan. Kita jadi justru amalan itu juga ada bisa Takarub ya. Baik, sebelum ke jamaah offline ini ada beberapa pertanyaan, nampaknya sudah terjawab dengan keterangan dari Ustadz. Yang pertama adalah apakah takut sama dengan awamnya? Ditanya apakah sama tadi sudah disampaikan Ustadz, dan apa indikasi bahwa kita sudah mendekat pada Allah? Jadi beberapa sudah disebut oleh Ustadz. Kemudian ketiga, bagaimana caranya agar semua aktivitas kita dalam rangka takarub ila Allah itu juga sebenarnya sudah secara eksplisit sudah disampaikan oleh Ustaz. Kedua itu dari jemaah offline saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Nah, tadi kan tadinya mau tanya ciri-ciri mendapatkan rahmat Allah itu. Begini Ustaz, kita ini kan yang kadang mengganggu itu kita masih sering sekali membuat dosa-dosa kecil, iya. baik kita sadari maupun tidak kita sadari, karena potensinya itu sangat terbuka dosa-dosa kecil itu. Ya, jujur aja misalnya kita buka HP aja pasti ada dosa tuh yang kelihatan. Kita ke mall kemana, gitu. Kadang-kadang itu merasa apakah itu bisa mengganggu. Ya, karena kita merasa kalau lagi kita nggak dikenalnya, atau kita lagi dapat kesialan atau apa, apakah itu yang mengganggu? Bagaimana caranya kita membersihkan yang hal-hal yang kadang kita sadari, kadang kita nggak sadari ya itu terjadi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, emang situasi kita kan memang tidak baik-baik aja ya. Jadi peluang untuk dapat maksiat itu memang besar. Dan itu bukan satu sektor, bukan hanya di pandangan, di makanan, di muamalah. Masya Allah. Untuk cari bisnis yang halal itu luar biasa susah. Menghindari riba di bisnis itu, Masya Allah, kerja keras.
Kalau diteliti emang jadi nggak ada bisnisnya. Akhirnya kan pakai hukum fikih, ya sampai muamalah yang dilaksanakan di atasnya udah kita tutup mata. Kalau enggak kan nggak bisa ujungnya. Nah artinya emang kita situasinya itu emang demikian. Jadi oleh karena itu taubat kita yang harus rajin. Karena situasi kita emang istilahnya kita ada di tempat yang banyak debunya, ya kita nggak boleh berhenti ngebersihin badan. Taubat setiap hari. Nah, yang kedua, sampai suatu masa ketika tugas duniawi ini terasa sudah selesai, itu nggak apa-apa mulai uzlah. Uzlah itu tidak harus kita pergi meninggalkan kota, tapi kau cukup membatasi pergaulan yang buruk, itu udah masuk ke makna uzlah nafsiyah. Uzlah nafsiyah maksudnya, kan rumit itu kan kita bergabung dengan jiwa dan raga. Karena kita juga terlibat di dalam TikTok, itu kan namanya bergabung jiwa dan raga kan. Cuman kalau kita bergabung raga aja, jiwa enggak, berarti kan kita di komplek, tapi kita enggak buka itu, kita juga enggak ketemu siapapun, udah selesai kita. Itu juga cukup membantu. Meskipun uzlah juga tidak menjamin, tapi uzlah bagian dari membersihkan lingkungan. Dan kalau uzlah nafsiyah enggak kuat, ya uzlah jasadiyah akhirnya ujungnya. Dan itu makanya kenapa, itu hikmah, kenapa wali itu selalu makamnya di atas gunung. Karena harus ada waktu di mana dia harus menyendiri. Gitu. Kan itu konteks namanya yang sudah pernah tahanus ya, uzlah itu. Jadi ada masa emang kalau area sudah tidak ini ya udah menyendiri aja. Kan akhirnya zaman dulu ya udah ke pondok. Kalau sekarang ya udah ke pondok aja udah. Kan pondok artinya kita nggak ketemu lingkungan apapun. Tapi mungkin steril ya nggak steril juga. Cuman jadi mulailah membatasi semua interaksi yang tidak baik. Nah tentu yang paling baik konteks sekarang namanya uzlah nafsiyah. Secara raga masih hadir di tengah masyarakat, tapi nafsiyahnya sudah nggak hadir. Dia sudah punya rute sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, Nah. saya pernah dengar doa apa harus saya arti yang tadi mohon penjelasannya. Yang ini Ustaz bunyinya, bahasa Indonesia ya Ustaz ya. Ya Allah, aku mohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, serta amalan yang mendekatkan aku pada cintamu. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah itu bagian doa yang supaya kita bisa bertakwaru pada Allah untuk mendapatkan cinta Allah? Oh iya. Itu doanya itu Allah nas'aluka hubba nabi wa hubbi al-amali taqarrubi ilaik. Ya Allah, saya mohon kepadamu bisa mencintaimu, bukan saya mencintaimu. Saya mohon kepadamu untuk mencintaimu. Jadi saya tidak ketemu doa pernyataan ulama yang aku mencintaimu, nggak ada. Karena mahabbah itu makom, bukan aku mencintaimu. Berarti kan kita seakan-akan sudah ada di situ, padahal hati kita yang tahu Allah. Entah loh, cinta kok gitu. Saya cinta gitu. Makanya doanya itu aku mohon kepadamu untuk mencintaimu. Jadi supaya kita dikasih hati yang mencintai Allah. Gitu. Namanya maqam mahabbah. Doanya itu Allahumma inna nas'aluka hubbak. Bukan Allahumma inni uhibbuk, enggak. Kalau inni uhibbuk, ya Allah aku mencintaimu. Itu mengklaim. Tapi nas'aluka hubbak, saya mohon kepadamu atau minta kepadamu untuk mencintaimu dan mencintai nabimu dan mencintai amal-amal yang mendekatkan kepadamu. Betul. Itu bagus doa dipanjatkan. Bagus sebagai bentuk proses menuju taqarrub. Nah, wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Gimana konsepnya taqarrub ini
dia merasa dekat juga dengan badan gesturnya gitu ya. Ini dekat sama Tuhan sama kita gitu ya. Tapi kalau kita takarub sama Allah nih, gimana membedakannya antara memang dekat dengan Allah atau kita merasa dekat GR gitu. Ini tuh proses yang aktif yang harus terus diupayakan takarub dengan perjuangannya. Atau memang itu ada state yang kita memang udah takarub di titik yang dekat sama Allah. Gimana ya? Iya. Ibu orang teknik ya. Jadi memang memahami Allah itu tidak pernah boleh menggunakan pemahaman tentang makhluknya. Akan keliru. Bahkan bisa terjebak tasyabuh nanti, menyerupakan Allah dengan yang lain. Dekat kepada Allah ya tidak sama dengan dekat pada manusia. Kalau manusia gitu, ya nggak usah pakai kalau-kalau, kan nggak usah diserupakan. Jadi konteks kalau kita dekat kepada Allah nanti bagaimana Allah meresponnya. Nah, kita tahunya dari mana? Tahunya dari hadis atau Quran. Nah, ini ada hadis yang menjelaskan bab itu, Bu. Astagfirullahaladzim. Kalau lupa tag hadisnya. Artinya terkenal hadis. Ketika engkau berjalan kepadaku dengan sejengkal, maka aku mendekat kepadamu dengan sehasta, maka aku dengan sejengkal. Dan seterusnya lah hadis itu. Jadi dari hadis tadi itu kesimpulan yang saya dapatkan. Allah membalas proses mendekat seorang hamba dengan hal yang lebih baik. Karena itu lanjut dari makna asyakur. Allah maha memberi, Allah maha bersyukur. Bersyukur yakni Allah akan membalas kebaikan hambanya dengan lebih. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, Allah juga akan memberikan respon kedekatan. Dasarnya hadis tadi, bukan dasarnya yang manusia. Paham ya itu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kedekatan di hadis qudsi tadi, kalau ia mendekatnya lebih intens, maka nanti Allah akan menjatuhkan mahabbahnya. Nah, persoalannya kita tahu atau enggak? Kita tahu enggak Allah itu sudah memberikan balasan proses mendekat kita atau belum? Jawabannya kita tidak tahu. Kita GR nggak boleh. Itu namanya mengaku punya makom tinggi. Semua orang pada posisi rendah hati. Meskipun amal salehnya setinggi mungkin, dia tidak pernah mengaku beramal saleh. Meskipun ia sudah dekat sekali kepada Allah, tetap merasa bukan orang dekat. Makanya antum mereka yang soleh-soleh itu apa merasa dekat? Enggak. Dia walau sudah mendekatnya tak terkira, tapi aku masih jauh dengan Allah. Gitu. Itu bahasa mereka. Meskipun hari-hari yang mendekat, ia mengatakan, aku hamba yang masih jauh dari Allah SWT. Padahal bisa jadi ia sudah dekat menurut Allah Ta'ala. Jadi proses ini memang orang mukmin selalu pada posisi begitu pada dirinya. Dan itu memang sifatnya orang mukmin. Bisa dipahami ya. Jadi kegeeran nggak ada. Karena yang terjadi justru kita merasa jauh dari Allah. Tapi kita selalu mendekat. Bahwa nanti akhirnya ada situasi batin yang Allah berikan padamu. Engkau merasa tenang, engkau merasa apa. Biarkan itu terjadi. Dan perasaanmu gak usah digiring, aku udah deket nih. Kalau ada itu berarti kau sudah terjebak pada kesombongan. Berarti udah jatuh. Udah jatuh kan? Gitu. Bahkan para wali yang telah diberikan oleh Allah banyak hal yang tampak bahwa dia wali, tetap aja dia nggak pernah tahu bahwa dia wali apa enggak. Kecuali bahwa dia melakukan tindakan yang itu merupakan kualifikasi para wali, nggak lebih daripada itu. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Nah, jadi
kita hanya mengharap Allah menerima proses kedekatan kita, dan kemudian Allah akan memberikan mahabbah kepada kita. Allah juga mau menerima, membalas kedekatan ini, bahwa Allah akan juga memberikan balasan lebih baik. Nah, sehingga hasilnya kita dekat kepada Allah. Jadi posisinya masih harapan. Harapannya kita dekat dengan, semoga kita dekat. Tapi ya nggak tahu, kayaknya masih jauh. Kita kira-kira masih. Wallahu a'lam. Baik, sekalian, menarik sekali ya. Sesi lain lagi, sesi takut berapa. Tadi yang maksud Ustaz ada saya coaching tadi, saya coba browsing itu tidak ada korban ambil lain. Ada bahasanya, ada taqarraba abdi. Ini tidak ada korban abdu ilahnya. Hadis, ya betul. Iya benar, ini betul. Ini hadis Bukhari, Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi, dari Nabi tentang apa yang diriwayatkan dari Rabbnya Allah Taala. Qala idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Kalau seorang hamba mendekat kepadaku dengan shibran, satu jengkal, maka aku mendekat kepadanya satu dhira, satu hasta segini. Wa ya taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa yang lebih dekat ini ya. Ba'an. Depa ya? Iya. Depa ya? Depa itu yang mana? Oh, oke. Okay. Terus? Wa idza atani yamshi ataitu harwala. Kalau datang padaku berjalan, maka aku datang dengan berlari kecil. Atau tentu nanti sifat-sifat ini ada penjelasannya ya, lari kecil. Tapi ini adalah balasan Allah kepada taqarrubnya seorang hamba. Hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis. Allahu a'lam. Baik, terusnya semua pertanyaan saya sudah terjawab secara langsung dan tidak langsung dari apa yang disampaikan Ustaz. Masya Allah. Bahwa tentang jadi kembali lagi ke tasyabbut nafs, jadi niat hati. Betul. Mudah-mudahan kita semakin cintai Allah dengan cara tadi fardu dan sunnah terus kita cintai dan terus kita. Baik, Ustaz, mohon ditutup dengan doa. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'iman hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha ya hayya qayyum la ilaha illa anta ilayka nastaghis. Asrih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuk wa hubba ilal 'amali alladhi yuqarribuna ilayka ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna muqimas salah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina min ahlina wa min azwajina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.